Sampai ada ulama mengarang kitab sebagai tesis tersendiri tentang kacaunya orang yang kagak baca jadi makmum Sami liman hamidah, main Rabbana lakal hamdu. Keliru. Di antaranya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama besar Mesir yang wafat di Mesir, lahir hidup di Mesir, sampai mati di Mesir pada tahun 911 Hijriah, dengan jumlah karangan 600 karya dalam berbagai disiplin ilmu. Imam Suyuti, tafsir Jalalain, mulai Al-Fatihah sampai surat Isra, Bani Israel. Itu Imam Suyuti. Disebut Jalalain karya dua kiai yang gelarnya Jalal. Ada kiai pertama namanya Jalaluddin Al-Mahalli, ngarang tafsir, diawali dari tengah yai ini, surat Kahfi dulu ngarangnya, surat Kahfi terus saja, terus sampai Anas, sampai Al-Fatihah, dibalik ngarangnya yai ini sampai Al-Fatihah. Baru sampai Al-Fatihah wafat kiai ini. Jadi karya Kiai Mahalli ini dari surat Kahfi terus mentok sampai Anas, balik ke Al-Fatihah, barulah dolim, amin, mati. Diterusin oleh muridnya Kiai Jalal Suyuti, sehingga Suyuti dari Al-Baqarah sampai Bani Israel. Maka kitab tafsir ini namanya tafsir Jalalain, tafsir dua kiai yang gelarnya Jalal, Jalaluddin Mahalli dan muridnya Jalaluddin Suyuti. Ada orang tua saking demennya anak mondok salah, di toko buku nggak ketemu. Dia bilang, Pak, ada kitab tafsir jalan lain nggak? Jalan lain sebelah sono, nih jalan ini sebelah sini. Jalan lain, Jalalain. Begitu. Banyak, bukan itu doang karya Suyuti. Ini yang materi kita, namanya At-Tashni' fi mas'alati tasmi', tesisnya. Dijabarkan kesalahan-kesalahan orang main Rabbana lakal hamdu, nggak baca Sami Allah, dengan hadis-hadis yang banyak. Di antara penyebab kelirunya kebanyakan orang itu oleh karena ada hadis sahih di dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya sahih, di Bulughul Maram ada dikutip hadis itu. Kata Nabi, bunyinya begini redaksi hadisnya: idza qala al-imamu samiyallahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamd. Terjemahan dasarnya, bila imam membaca Sami Allah, maka bacalah Rabbana lakal hamd. Itu namanya terjemah dasar. Maka kata para ulama pakar hadis, semacam Imamun Nawawi yang meninggal tahun 676 Hijriah, di dalam kitab Minhajul Muhaddithin, Syarah Sahih Muslim,
hadis ini bukan begini maknanya. Kata beliau, idza qala al-imamu samiallahu liman hamida faqulu ama alimtumuhu min qawlikum samiallahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamd. Bila imam membaca samiallahu hamida, maka baca juga samiallahu liman hamida, baru lanjutin rabbana lakal hamd. Kenapa nabinya ngomong begitu? Dijelasin lagi oleh ulama. Dulu karena rabbana lakal hamdu membacaannya pelan, nabinya banyak sahabat tidak baca rabbana lakal hamdu, bacanya samiallahu liman hamida doang. Rabbana alhamdu kagak dibaca, maka ditegur oleh Nabi, baca juga rabbana lakal hamdu, jangan samiallahu liman hamida. Begitu. Bandingannya begini, ada hadis lain, idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Bila imam baca Fatihah, ente baca amin. Bukan begitu, ente kudu baca Fatihah juga. Begitu. Dan masih banyak paparan-paparan Imam Suyuti dalam kitab At-Tasni' tentang itu. Timbul pertanyaan, lo di Mekah kita dengar tuh imamnya baca samiallahu liman hamidah, mubalignya rabbana walakal hamd, enggak baca samiallah. Ini bagaimana? Begitu. Di Mekah menggunakan madhab Malik. Imam Malik emang tidak ngambil itu ajaran, sehingga kalau berjamaah makmum wis langsung rabbana aja Mekah. Begitu. Maka kata Imamul Bajuri di dalam Hasyah Fathul Qarib, ini menjadi jelek bila orang mengaku bermadhab Syafi'i, tidak baca samiallahu liman hamdu, dia tidak faham dengan keluhuran madhab Syafi'i. Begitu kata Imam Bajuri dalam Fathul Qaribnya. Oleh karena itu, kita kudu baca samiallahu liman hamidah, jangan enggak baca. Begitu, jangan enggak baca. Baca juga samiallahu liman hamidah, baru rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd.